Oke, kita lihat sesulit apa sih soalnya kok bisa parah. Ada apa dok? Dokter Natra ini minta lihat wajahnya. Iya Pak, biar semangat. Ini apa? Oke, tadi di rumah sakit sudah berjam-jam kelihatan wajahnya dilihat orang banyak itu. Kegiatan seminar. Oke, kita buka wajahnya. Oke, nggak apa-apa. Nanti adik-adik coba itu kalau tanpa soal gambar berapa skornya ya. Itu konversi. Karena di ujian nggak ada soal gambar ya. Tapi soal yang lain, pure itu soal TPS. Selain gambar itu pure soal TPS ya. Sama dengan tes intelijensi. Gambar sebetulnya masuk di tes skolastik, tapi tidak diujikan di UTBK. Ya. Oke, ya nggak nyangka ya, skornya tinggi-tinggi terus dengan pola soal nggak sulit tapi nggak pernah, itu rawan. Jadi bukan karena sulit tapi nggak pernah. Beberapa soal mungkin nggak pernah. Ya. Oke, kita coba cek pembahasannya singkat ya. Ya, silakan semuanya bisa fokus mengikuti. Untuk soal-soal sinonim atau analogi, tolong untuk diperbanyak ya literasinya dengan cara mengkoleksi kosakata ya. Bisa di searching di Google kata-kata sinonim antonim yang sering keluar di tes CPNS maupun UTBK gitu ya. Oke, nomor satu jelas. Jadi di sini arkeolog purbakala artinya ilmu yang pelajari ya. Meteorologi berarti ilmu yang pelajari tentang ini atmosfer. Oke, warnanya beda aja. Angin kipas jelas ya. Kipas menghasilkan putaran kipas. Nah, putaran kipas menghasilkan angin. Gitu. Putaran dinamo menghasilkan listrik. Absen, absen ini jangan salah ya. Jadi gara-gara kita salah kaprah terhadap pengucapan atau penggunaan kata sehari-hari, banyak yang salah bahwa absen dipikir hadir. Padahal absen itu bolos. Ya, kalau kehadiran itu presensi namanya. Jadi bisa dicek di kosakata di KBBI ya. Sering kan, sopo sing absen, silakan absennya diisi. Salah itu ya. Presensinya silakan diisi. Daftar hadirnya. Gitu ya. Oke. Nomor 4, ini bonus. Nah, sudah nambah satu soal ya. Ini kuncinya saya salahkan seperti ini nih ya. Jadi kalau saya paksa itu memang seperti ini bisa. Tetapi pola ketika belum berulang itu tidak boleh dipaksa. Jadi ini kali 2 ditambah 50, kali 2 ditambah 50, memang ketemu jawabannya A. Tapi belum berulang, mana bisa dipaksa. Begitu. Nah, bagi yang menemukan nomor 4, silakan untuk japri ke saya dengan cara lain yang polanya bisa diterima. Ya, oke. Nomor 5, ini jelas sangat mudah. Ketika angka suku pertama dan suku kedua itu jaraknya lebih dari 2 kali lipat, maka kecenderungannya adalah dikalikan ya, dikalikan. Karena nggak pas, maka kalikan terus kombinasikan dengan plus atau min. Sehingga 8 kali 2 ditambah 1 pas, 17 kali 2, 34 tambah 1 pas. Sehingga 35 kali 2, 70 tambah 1, 71. Begitu ya. Kemudian nomor 6. Nomor 6. Oke.
Saya hapus. Ya. Coba. Coba dicek nomor 6. Semua pelaut dapat berenang. Jadi di dalam pelaut ini ada 5 orang pelaut. 5-limanya dapat berenang. Ya, kemudian premis kedua, sebagian pelaut menjadi pasukan katak. Artinya di antara 5 tadi ada yang jadi pasukan katak. Ini. Berarti kesimpulannya harusnya ini sebagian pasukan katak tadi itu dapat berenang. Harusnya itu. Apakah ada itu? Di sini dijawab tidak dapat berenang. Maka mutlak salah. Harusnya sebagian anggota pasukan katak dapat berenang, tapi di sini ada kata tidak. Sementara premis mayornya semuanya dapat berenang. Maka ketika ada tidak dapat berenang, pasti salah. Tidak dapat berenang, pasti salah. Begitu ya. Sehingga soal ini rada unik, karena kuncinya berarti nanti diarahkan ke jawaban semua. Mana yang paling tepat? Semua anggota pasukan katak dapat berenang. Ini jelas benar ya. Yang A. Artinya, dari 2 tadi, anggota pasukan katak sebanyak 2 tadi, dua-duanya, semuanya, yang digolongkan pasukan katak, itu dapat berenang. Begitu ya. Jadi semua anggota yang pasukan katak tadi dapat berenang. Gitu. Apakah yakin kita menjawab A? Boleh dites dengan cara memastikan bahwa C dan D itu salah. Jangan pernah menjawab soal yang sulit pada soal-soal penalaran. Terlalu yakin, tetapi tidak bisa menyalahkan opsi lain. Jangan, hati-hati. Terlebih untuk soal-soal yang karakternya tidak seperti biasa. Nomor 6 tidak seperti biasa. Yang seperti biasa kesimpulannya ya sebagian pasukan katak dapat berenang. Itu kesimpulan seperti biasa. Ini nggak biasa. Maka kalau ketika menemukan hal yang nggak biasa, pastikan opsi yang salah. Sehingga menjawabnya yakin benar. Gitu ya. Coba kita pastikan. Semua anggota pasukan katak bukan pelaut. Semua anggota pasukan katak bukan pelaut. Enggak. Pasti salah. Karena ada yang pelaut. 2 itu dia pelaut. Begitu ya. Yang D. Semua pelaut adalah pasukan katak. Tidak. Ada yang bukan pasukan katak. Karena hanya 2 yang pasukan katak. Ya, ini permisalan. Nah, sudah bisa kita pastikan C dan D pasti salah. B dan E pasti salah lebih dulu sejak tadi. Adakah nomor 6 yang salah? Nggak menjawab A? Nah, itu repot. Makanya saya pernah bilang, jangan sampai mengikuti trik, mungkin ada di online yang pernah bilang bahwa ketika ada semua dan sebagian, jawabannya pasti sebagian itu salah. Tergantung si pembuat soal, mau dibawa kemana nalar itu. Kalau disengajakan disalahkan kata-kata yang sebagian, maka tidak bisa kita paksakan. Ya, oke. Nomor 7. Nah, nomor 7, semua durian memiliki duri pada kulitnya. Nah, ini mudah karena ini jelas ya sesuai dengan kebiasaan ya. Kalau kita buat diagram Venn seperti ini ya, di dalam durian kita misalkan ada 6, ya 6 durian tersebut memiliki duri pada kulitnya, Ternyata di antara 6 tadi, durian tadi ukurannya besar. Nah, kita ambil 2 mungkin yang ukuran besar. Berarti kesimpulannya sebagian tadi 2 yang ukuran besar tadi dia juga memiliki duri pada kulitnya atau dibalik juga boleh. Sehingga jawabannya betul E. Ya. Oh, kuncinya apa? Berarti diganti ya. Bonus 7B. Oke, bagi yang nomor 7 jawab E ditambahi ya. Ditambahi sebagian durian memiliki duri pada kulitnya dan berukuran besar. Betul ya? Mau dibalik boleh, tidak dibalik boleh.
Jadi jawabannya E ini ya. Oke, mungkin menginput kurang pas. Silakan bisa ditambah bagi yang skornya misal 80 berarti jadi 85 ditambah tadi nomor 1 90 ya. Yang tadi nomor sebelumnya daerah tadi bonus 1 ya. Jadi nambah 10 poin. Nomor 8. Nomor 8 ini sangat mudah sekali ya. Meskipun soal panjang, tidak selamanya sulit ya. Tapi melihat soal seperti ini, bagi yang jago hitungan, lewati nanti. Tapi bagi yang tidak jago hitungan, maka soal 8 terpaksa dikerjakan dulu ya. Begitu. Nah, pastikan yang pertanyaannya dulu kita baca. Jika W mempunyai ya, jika W mempunyai jadwal konsultasi urutan kedua kan W. Nah, urutan kedua W ya. Oke. Dan P urutan kelima. Oke, P urutan kelima. Jelas ya, P urutan kelima. Maka triknya yang dibaca di keterangannya ini adalah yang ditempeli oleh W dulu. Nah, ditempeli oleh W dulu, ini dibaca dulu. Dibaca dulu. Ki jadwal konsultasi sebelum W. Nah, soal seperti ini harusnya kurang tepat ya. Sebelum itu harusnya sebelum, tepat sebelum begitu. Nggak boleh kalau ngomong kata sebelum dok itu. Menurut saya nggak tepat seperti ini. Harusnya konsultasi tepat sebelum B. Gitu ya, karena kalau sebelum P itu bisa di 4, bisa di 3, bisa di 2, bisa di 1. Tapi kalau tepat sebelum P berarti di 4 kan begitu. Nah, seperti ini, tepat sebelum R. Tapi kenapa Q boleh sebelum B? Karena nggak ada lagi sebelum 2. Nah, makanya nggak masalah. Gitu ya. Oke. Setelah dijawab P tadi, maka cek yang dekat dengan P. U mempunyai jadwal konsultasi sebelum P. Nah, ini kan repot. Sebelum P itu kan bisa di 4, bisa di 3. Tetapi salah satu dari R atau T urutan ketiga. Nah, ini R atau T di sini urutan ketiga. Kemudian S, jadwal konsultasi tepat sesudah R. S tepat sesudah R. Nah, P. Iya, tepat sesudah R atau tepat sebelum R. Siapa itu? S ya. Kalau ini U sebelum P itu sudah jelas ya, maka U tidak mungkin di 3 ya. U tidak mungkin di 3, pilihannya hanya 4. Kalau pilihannya di 6 dan 7, apakah mungkin U sebelum? Ya, jelas-jelas ya. Berarti U urutan keempat ini benar. Oke, lanjut 9. Ini gampang ya. Ini serial namanya. Jadi fokus pada titik ini, bergerak ke kanan 45 derajat, bergerak ke kanan lagi 45 derajat, 45 derajat, maka ke sini ya, 45 derajat. Nomor 10. Nah, ini soalnya agak sulit untuk gambar nomor 10 ini. Coba perhatikan. Putih, hitam. Hitam dengan arah yang sama, tidak berubah, hanya kecil menjadi besar. Yang putih turun menjadi kecil dengan arah yang sama. Oke, berarti untuk yang ini hitam, dia akan tetap menjadi hitam, tetapi kecil. Pilihannya hanya ini dan ini saja. Betul ya? Itu fokusnya di situ satu aja dulu, maka yang lain kita salahkan langsung. Kemudian apalagi yang ini sekarang ya. Ini berarti jadinya gambarnya sama ini. Kalau sama ya nggak ada pilihan. Berarti udah jawabannya kalau nggak A ya E ya. Kemudian yang hitam 2. Ini setelah hitam 1, hitam putih. Setelah putih berarti putih sama hitam ya. Putih sama hitam. Sudah. Hitam.
Oh, gini. Ini tuh analogi. Analogi ini kan. Ini berarti sebentar. Geser. Ya harusnya ya. Ini harusnya ini salah kuncinya ya. Sama lagi ya. Kuncinya salah ya. Mohon maaf. Oke. Jadi nomor 10 jawabannya E ya. Oke. Nomor 11. 11 ini maksudnya adalah yang paling beda. Nah, gambar yang paling beda itu adalah gambar A. Kenapa? Karena garisnya tidak menyentuh lingkaran sama sekali. Yang lain menyentuh lingkaran, semuanya menyentuh lingkaran. Ya, sehingga jawabannya A. Kemudian nomor 12, serial lagi-lagi ya, serial berputar ke Raja maka ke sini ya, karena 45 derajat, hitam, putih, abu-abu, hitam, putih, abu-abu. Ya, 13. Nah, 13 ini dibilang sulit, enggak juga ya. Fokusnya di mana? Ini aja. Hitam-hitam, putih-putih, hitam-hitam, putih-putih, hitam-hitam, putih-putih. Gitu ya. Nomor 14. Saya hapus dulu ya. Keluar. Kenapa? Loh, iya, oh, nggak apa-apa. Yang penting kuncinya cocok ya. Nah, yang penting kuncinya cocok. Nanti dicek lagi ya kuncinya. Kenapa? Loh, apa ya? 13D. Oh, ya, betul ya. Oke, coba ini ada di sini ya. Koneksinya jelek. Ini posisinya di sini ya. Dia posisinya di sini. Gambarnya ini unik ini. Ini berubah arah. Ini di sini 45 270 derajat ya. 270 derajat ya. Jadi perubahannya begini. Dari sini menuju sini. Nah, ini 270 derajat namanya. Kemudian pindah ke sini, cocok 270 derajat ke sini, maka nanti di sini posisinya ya. Nah, maka ini. Ya, salah, salah. Jadi satu-satu memang soal seperti ini. Kemudian hitam, yang hitam. Yang hitam posisinya tetap, terus ini tetap. Tapi posisi di pojok sini, terus jadi pojok sini. Maka nanti pojok sini jadinya. Berarti jawabannya salah lagi. Oh, tadi E ya, sudah betul ya? Nah, tadi E ya. Sebentar. Antara E dan D ya, sebentar. Coba kita cek antara E dan D. Untuk yang hitam ya, yang hitam. Oke. Coba kita cek. Ini hadapnya ke sini ya, dari sini. Terus ke sini. Itu posisinya. Berarti begini sama begini ya. Nah, ini juga begini. Gini ya. Oke, berarti nanti jadi begini lagi ya. Oke, betul. Ini ya jawabannya. Oke ya. Oke. Nomor 15. Nah, ini gampang, tinggal ngitung aja ya warna hitam. Kalau ngitung itu warna hitam lebih enak dilihat, warna hitamnya.
Jadi hitam dihitung 5, 7, 5, 7, 5. 5, 7, 5, 7, 5. Ya, begitu. Pola bergantian ya, pola bergantian, serial. Serial. Nomor 16. Ini serial juga. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu nggak merubah kunci kok. Ini inputnya mungkin ya. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Beda nomor nggak apa-apa. Yang pasti tidak salah kuncinya. Kalau salah nggak akan terbukti dapat skor yang tinggi. Kalau tertukar, karena ada 20-an yang skornya tinggi-tinggi, jadi nggak mungkin kalau salah naruhnya. Oke. Oke, nomor 16 ini serial juga ya. Coba perhatikan untuk ini ya. Coba perhatikan. Ini agak sulit ya. Sulitnya di mana ini? Ada bagian luar yang masuk ke dalam lebih banyak ya. Lebih banyak. Jadi ada dua bangun datar, di mana bangun datar yang masuk ke dalam bangun lainnya itu sisinya lebih banyak. Oke, maka gambar berikutnya tidak mungkin ini, tidak mungkin ini, tidak mungkin ini, tidak mungkin ini ya. Jadi ini yang masih relatif identik sama. Karena ada bangun satu yang masuk ke dalam bangun lain itu lebih banyak. Kalau ini dua bagian, kalau ini masuknya dikit. Kalau ini apalagi tidak ada yang di luar. Ini masuknya hanya dikit. Nah itu tantangan banget soal gambar kayak gini ya. Ini real ya, fit report soal-soalnya. Oke, jadi betul jawabannya B. 17. Nah, 17 seperti ini juga gambar report ini. Coba perhatikan. Apa maksudnya gambar ini? Untuk teman-teman CPNS terutama, perhatikan. Ketika warnanya sama, maka letaknya beda, atas dan bawah. Warna sama, letak beda. Tapi ketika warnanya beda, letaknya sama. Satu sisi maksudnya. Satu sisi. Ya. Ketika warnanya beda, letaknya sama. Maka nggak boleh C, karena C itu aturannya nggak sama dengan A, B, D, E. Jadi D identik dengan B, karena warnanya sama, maka atas dan bawah. A identik E, karena warnanya beda, maka dalam satu sisi. Nah itu. Maka kalau warnanya beda, harusnya dalam satu sisi. Sehingga inilah yang paling tidak cocok. Nah, gitu ya. Oke. 18. Ini harus jeli ya, harus jeli. Ada satu bagian yang masuk ke dalamnya dan masuknya tidak sama persis. Tapi ketika ini bentuknya sama separuh lidah. Zoom. Jadi ini setengah, ini setengah. Artinya lingkarannya masuk ke dalam ini separuh lidah. Gitu ya. Tapi yang lain masuknya dikit, masuknya lebih banyak, artinya tidak setengah. Aku Nah, itu ya. ujian. Nomor 19. 19, perhatikan ini agak sulit. Gambar untuk kali ini hot-hot ya. Gambar kali ini hot-hot. Coba perhatikan untuk gambar ini. Lihat warna putih. Dia pada area yang berseberangan.
Ini dan ini ya berseberangan. Tidak ada yang di dalam sini sama sekali. Oke. Manakah yang berbeda? Selain A, tidak ada yang kayak A. Nah, itu ya. Harusnya ini ada di sini. 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 Itu ya. Artinya ini berseberangan sendiri. Oke. Sulit ya, hot. Paling gambarnya wakas yang salah ini ya. Nah, sekarang nomor berikutnya untuk soal-soal ini ya, gampang ini ya. 50 pegawai magang. Nah, coba perhatikan. Ya, 50 pegawai magang, magang selesai selama 4 jam. Langsung kita lari ke sini. Kalau 10 pegawai magang, nah, berapa jam? Itu langsung ya lari ke situ. Maka kalau 10 pegawai magang, ya jelas ya, 50 bagi 5 itu 10. Karena berbanding berbalik, maka ini dibagi 5, ini jadi kali 5. Gitu. Kok bisa berbanding berbalik? Iya, kalau pegawainya dikit ya lama kerjaannya, kan gitu. Nah, berbalik kan akhirnya. Sehingga ketemulah di sini. Kalau 10 pegawai magang itu selesai dalam waktu 20 jam. Nah, masalahnya pertanyaannya adalah kalau 1 jam berapa bagian? Nah, kan gitu. Nah, nanti yang penting tahu ini dulu ketemu. Kemudian yang diketahui kedua, 30 pegawai tetap selesai 4,5 jam. Maka langsung lari ke bawah. Kalau 50 pegawai tetap bagaimana? Nah, gitu ya. Jadi 30 pegawai tetap ini selesai 9/2 jam alias 4,5. Ini ya. Nah, jadi kalau 4,5 jam itu kalau jadikan pecahan biasa 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9 sehingga 92 jam. 9/2 jam. Ini ya. Nah, sekarang langsung kita lari ke pertanyaannya. Kalau 15 pegawai tetap, nah, gitu ya caranya. Maka 30 ke 15 jelas dibagi 2, maka ini kali 2 karena perbandingan berbalik. 9/2 kali 2 tinggal 9 kali 2 bagi 2 ya. 18 bagi 2, 9 jam. Nah, fokus pada di sini dan di sini. Nah, itu nanti akan ketemu. Kalau 1 jam itu berapa bagian? Cara cepatnya, 1 jam per 20 per 9. 20 ini, 9 ini ya. Maka tinggal disamakan penyebut 180 dibagi 20, 9, 9. 180 bagi 9, 20. Sehingga 29/180. Gitu ya. Gampang ya. Kelihatannya rumit. Tetapi kalau sudah pernah tahu soal kayak gini, enggak. Ya. Apakah betul, Mas Dio? Betul. Oke, nomor 21. Nah, ini gampang ya. Gampang. Pokoknya prinsipnya harga beli, laba, ini kan diketahui laba. Kalau diketahui laba, maka jual min beli. Ya. Jual min beli. Atau cara lain, cocok-cocokan dengan opsinya. Ya, cocok-cocokan dengan opsinya. Artinya, kalau di sini jualnya bulat, bulat. 23.000 itu kan bulat, nggak ada lebih-lebihannya. Kemungkinan harga belinya juga bulat. Kalau nggak bulat, setelah kena laba, orang mungkin ketemu bulat. Biasanya kena ongko yang nggak bulat. Begitu ya. Artinya opsinya hanya C dan E itu dicoba. Kalau 20.000 itu dianggap belinya, maka kalau jual 3.000 berarti untungnya 3.000. Ya. Artinya beli ditambah 3.000, 23.000. Nah, sekarang 15% dari harga beli apakah pas 3.000? Itu aja caranya. Ternyata 15/100 kali 20.000
15 ping loro 30 telu ya. Nah, jadi benar. Kalau 20 ini sudah benar, nggak mungkin yang lain benar. Gitu ya. Cara dasarnya ini cara dasarnya. Laba sama dengan jual min beli. Laba artinya prosentase terhadap beli. Prosentasenya berapa? Ya tadi labanya tadi 15%, 15% dari X-nya karena yang ditanyakan adalah harga beli nggak tahu. Jualnya ini 23.000 min X atau 1X karena beli itu adalah harganya tidak diketahui. Nah, setelah itu 15% perkecil menjadi 3/20, kemudian X sama X kumpulin ke kiri ya. 3/20X ditambah X berarti ditambah 20/20X ya gitu. Nah, ketemulah hasilnya nanti X-nya itu ya. Pesan apa? Oke. Dan soal figural menantang. Iya, menantang. Saya hampir semua salah di soal gambar, Pak. Iya, ini tantangan. Soalnya rata-rata gambar itu tidak menjadi kendala. Tetapi begitu dikasih soal gambar yang sulit, anjlok. Kenapa? Karena mungkin selama ini yang skornya tinggi-tinggi mengandalkan soal gambar. Oke, hati-hati ya. Soal gambar harus didalami sebagai pembelajaran. Oke, sulit banget, Pak. Mbak Ani yang biasanya skornya tinggi-tinggi bilang sulit ya. Nggak apa-apa, ini tantangan ya. Saya ingin semuanya introspeksi bahwa bisa jadi soal besok itu agak sulit ya. Berarti apa Risa coba? Aku yang muru. Enggak bercanda ya Mbak Isatin. Insya Allah besok kalau sudah jelas dibuka pendaftaran, bimbelnya akan sangat sering ya. Tidak usah khawatir. Tiap hari insya Allah. Oke, kemudian apalagi? Saya menghitung pakai kalkulator ketemu 23.000 min 15%, 19.550 Pak. Oh, iya dah. Benar. Iya dah. Masa? Sama itu akal. Nah, iya, ini enggak. Ya Mas Farouk dicek lagi nih. Enggak masuk akal ya. Coba aja kalau panjenengan beli harganya 19.500. Kalau beli, kemudian dapat diskon dapat untung 15% dari 19. Apakah nanti pas ngejualnya 23.000? Ya, coba dihitung lagi ya Mas Farouk. Nomor 22, nggak apa-apa, bagus. Artinya apa? Fokus ya. Kalau kritis itu kan berarti fokus. Kemudian nomor berikutnya, ini masalah kawat ya. Ini gampang ya. Ini apa sih? Sepotong kawat dipotong menjadi dua bagian dengan perbandingan 3/2. Oh iya ya. Oke, oke. Coba warnanya beda. Nah, perbandingannya 3/2. Nah, saya buat begini ya, 3, ini 2. Oke. Kemudian dibentuk menjadi persegi. Dibentuk menjadi persegi. Perbandingan luas kedua persegi itu. Ya. Jadi kalau 3/2. Sekarang kalau kondisi dari 2, saya tak lagi. Saya juga sama pertanyaan karena biasanya ada tujuannya untuk mencari harga dirinya. Pak Erwinda, karena 50% dari harga jual. Kok salah kaprah ya? Coba dicek lagi ya Mbak. Dicek lagi ya. Dicek lagi kok banyak yang salah persepsi ini. 23.000 dikurangi 15%, 19.500. Kok begitu caranya? Kalau beli memang begitu.
Kalau beli baju beneran, apakah begitu? Prosentase terhadap beli dulu. Coba 15% terhadap 19.500. Apakah betul itu nilainya kalau dijumlah nanti pas 23.000? Coba dihitung. Kalau 15% terhadap 20.000 itu kan sudah jelas 3.000. Ya tinggal 3.000 tambah 20.000. Kan 23.000. Oke. Ini triknya. Ini triknya langsung aja ya. Ini 3, ini 2. Langsung 3 kuadrat, 2 kuadrat. Karena sebuah sisi persegi itu sisi kali sisi. Sementara itu dulu ya. Ini saya hapus saya mari ya. Buka soal yang kosongan aja. Bentar. Iya, Mbak Rosi, silakan. Nggak apa-apa. Loh, kan kenal. Pikir. Oke ya. Oke, bentar ya. Ya. Berapa tadi? 23 ya. Coba sebuah persegi berukuran 20 kali 12. Jika panjangnya ditambah 50% dan lebarnya 25%, maka prosentase pertambahan luasnya. Jadi luasnya dulu kita cari 20 kali 12, hasilnya 240 ya. Kemudian penambahan panjang. Tambah panjang ya. Ini 20 ditambah 50% berarti menjadi 30 ya. Karena 50% dari 20 itu kan 10. Maka di sini 20 tambah 10. Kemudian bertambah 25%. 25%. 25 per 100 dari ini ya panjangnya lebarnya 12. Berarti ini dibagi 25 1 per 4 maka 3 ya. Berarti ini 12 tambah 3 berarti ini 15. Sehingga 30 kali 15 hasilnya 450. Oke. Penjumlahan dari ini ke sini berapa? Dikurangi 240. 0, 1, 2. 210. 210 itu berapa persen terhadap 240? Jadi ya, 210 terhadap 240 kali 100%. Gitu. Cara-cara dibagi 37, dibagi 38. 100 dibagi 8 kurang lebih berapa? 16. Kebanyakan ya. 14, 15. Ya, 15, 16. 15, 15 ya. 15 kali 7 ya kurang lebih 80. Ini berapa? 85. Nah, harus itu beneran. Harus itu beneran ya. Ternyata 100 dibagi 24. Kalau ini soalnya mirip ya. Berarti ini kali 8 ya jelas. 8 ini 2. Kok 8. 100. Ini 100 bagi 8 ya. 100 bagi 8. 1. Bentar. Ini dibagi 3, 7.
Oh, 700 dibagi 8 ya, 8. Ini ya. Berarti ini 8, 64, ini 6, mau 87. 87 ya. Oke. Lanjut nomor 24. 24, Andi dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan 15 hari, Budi 20 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama selama 4 hari, maka nah ini keluar ini. Adik-adik ya. Jadi ini triknya langsung 1/15 ditambah 1/20, samakan penyebut 20 dan 15, penyebutnya sama 60 ya, KPK-nya 4, 3, maka 7/60. Karena selama 4 hari maka kalikan 4 hari. Nah, artinya ini dibagi 4, 1 dibagi 4, 15, maka 7/15 bagian. Jadi yang selesai baru 7/15 bagian ya. Oke. Lanjut nomor 25. Hah? Apa? Oh, sisa. Sorry. Buru-buru. Jadi ya. Maka pekerjaan yang tersisa ya. Artinya ini adalah yang sudah dikerjakan. Maka kalau yang tersisa berarti satu bagian penuh dikurangi 7/15. Berarti 8/15 ya. Karena ini sama saja dengan 15. Gitu ya. Ini 8/15. Oke. Betul. Oke. Nomor 25. Jika perbandingan volume 2 kubus ini, maka perbandingan luas 2 kubus. Kalau kita tidak hafal rumus, maka coba bayangin dengan menggambar. Oke. Perbandingan volume 2 kubus 1/8. Jadi satunya volumenya kecil ya. Ini 1, 1. Kalau ini 2, 2 ya. Karena 1/8. Volumenya sisi kali sisi kali sisi. 2 kali 2 kali 2, 8 pas. 1 kali 1, 1 pas. Maka luas permukaan 2 kubus tersebut perbandingannya bagaimana? Nah, luas permukaan, kalau tidak hafal rumus, maka logikakan. Permukaan kubus itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Betul ya? 6 permukaan. 6 permukaan artinya 6 kali luas bujur sangkar. Luas bujur sangkar itu kan sisi kali sisi. Berarti 6 kali 1 kali 1 berarti 6. Ya. Kemudian yang ini juga sama, 6 kali sisi kali sisi. 6 kali sisinya 2 kali 2. Jadi 6 kali 4, 24. Nah, udah. Itu aja. 6 dibanding 24 itulah perbandingan luas kedua kubus itu. Berarti 1 dibanding 4. Nomor 26. 26, suatu kelompok belajar beranggotakan 7 orang. Jika setiap kali belajar, semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar. Nah, melingkar itu permutasi siklik. Permutasi siklik itu rumusnya N-1 kali banyaknya yang disyaratkan faktorial ya. Ini tidak usah dipikir, langsung aja ke aplikasinya. Duduk melingkar 7 orang. Jika setiap kali belajar, semua kelompok duduk bisa duduk melingkar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau tidak ada syarat apapun, maka N-nya langsung 7. Dan kalau tidak ada syarat, maka permutasi siklik N-1 gitu saja, tanpa perkalian di sini. Maka 7 min 1 faktorial, 6 faktorial. 6 faktorial 5 kali lipat 4, 3, 2, 1. Ini 6. Ini 20. Ini 120. 2 kali 6, 2. Belakangnya 2, 2. Gitu ya. Oke. Oh, 120 kali berapa tadi?
6. Nah, ini ya, hati-hati kejebak. Nomor 27. 40 kilogram beras harganya ini, beras campuran tersebut dari beras A 12.500 per kilogram. Beras B ini berapa beras kilogram A dalam beras campuran? Nah, gimana ini caranya? Gimana Mas Gio? Tahu ini? Masa nggak ketemu? Coba, ini cara praktisnya, coba diikuti ini. Oke ya, ini cara praktisnya ya. Sebetulnya titik tengah itu adalah rata-rata. Ini sudah pernah ini saya ajarkan Mas. Lupa mungkin ya, lupa. Sudah pernah saya ajarkan cara cepatnya. Jadi rata-rata gabungan itu taruh di tengah. Ya, rata-rata gabungan itu taruh di tengah. Nah, ini triknya sama sebetulnya kayak biasanya ya. Oke. Nah, jadi rata-rata gabungan taruh di tengah. Ini rata-rata gabungan taruh di tengah 12.350 tengah-tengah. Kemudian untuk beras A 12.000 kita anggap A di sini 12.500. Beras B, beras B di sini beras B warnanya bodoh. B, B-nya 12.200. Kemudian pertanyaannya berapa kilogram beras A dalam campuran itu? Ini diketahui total berasnya 40 kilogram ya. Maka gunakan cara cepat begini ya. Ini selisihkan. Nanti menempati di sini itulah punyanya A, menempati di sini itulah punyanya B. Selisihkan. 12.350 perhatikan ini saja angkanya. 350 dikurangi 12, 200 berarti 150. Ini 500 dikurangi 350, 150 juga. Artinya perbandingannya sama. Lah kalau perbandingannya sama ya jelas paruh eding. Iya, separuh edang. Berarti 40 ya 20 sama 20. Gitu. Iya, bisa diterima nalar logikanya ya. Oke, nomor 28. Nomor 28, sebidang tanah memiliki ukuran ini, dengan di tengahnya berbentuk lingkaran, kelilingnya ini. Luas tanah di luar kolam. Oh ya, berarti ini tanah, kemudian ini kolam. Nah, ini kolamnya ya. Di mana tanah tersebut 25 kali 18. Berarti 25 kali 18 hasilnya 0, 16, 20, 5, 2, maka 0, 5, 4. Ya. 450 luasnya. Nah, sekarang lingkaran ini luasnya berapa? Kan gitu aja. Nanti luas tanah kan tinggal dikurangi aja. Luas lingkaran PR kuadrat rumusnya ya. Tapi nggak tahu R-nya. Ternyata diketahui keliling. Berarti keliling sama dengan 2 kali Pi kali R. Kenapa ada rumus-rumus begini? Karena di dalam tes intelijensi ada soal yang satuan-satuan dan bangun ruang. Maka butuh rumus. Kelilingnya 44. 2 kali Pi kali R. Pi-nya jelas kalau ada 44, maka di sini pakai berapa? 3,14 atau 22 per 7? 22 per 7 ya. 22 per 7. Karena pas kalau dicoret ya. Ini kalau dicoret kan, nah ini kan dicoret jadi 2 ya. Ya, sehingga 14 dibagi 2 hasilnya 7. Berarti R-nya hasilnya 7. Nah, R-nya 7 tinggal tempelin sini.
Nah, ini 22 per 7 juga. Nah, 22 per 7 kali, ini 7 kuadrat kan 7 kali 7. Nah, ini coret 1 hilang. 22 kali 7, 4, 154. Nah, luas lingkaran ini 154. Maka luas yang di luar, ya tinggal dikurangi 154. Jret, 6. 6. Jret. Nah, gitu ya. 29. 29. Adi berangkat dari kota P pukul 7. Dengan kecepatan rata-rata ini, pada saat sama Wira dari Q menuju P. Oke, dari kota P ada kota Q. Arahnya ke sini, arahnya ke sini. Di mana ini pukul 7. Bareng nih, bareng. Pukul 7. Kecepatannya beda, 60 km per jam, 40 km per jam. Jarak kota 360. Nah, kalau bertemu, waktunya kapan? Itu namanya T berpapasan. T itu sama S per V. Dasarnya T adalah jarak dibagi kecepatan. Apakah sama Pak dengan waktu berpapasan? Sama, cuman di sini V1 plus V2. Kenapa? Oh ya, jadi untuk yang nomor 28 nanti coba diulang lagi ya, diulang lagi reviewnya. Untuk nomor 28 rekamannya bisa diulang ya, bisa di pause-pause, terus kemudian oret-oretannya dicoba ya. Kalau apa namanya memahami hitungan-hitungannya, nanti ada kelas sendiri ya kalau belajar hitungan. Jadi TIU sudah kita bagi, kelas TIU 2 dan kelas TIU 1 ya, sudah kita kelompokkan dengan hasil tryout bulan lalu. Nanti kalau sudah dibuka pendaftaran, maka nanti bagi kelas yang TIU-nya hitungannya kurang bagus, maka akan ada kelas tersebut apa terkait dengan hitungan ya, pelan-pelan. Biasanya selalu gitu ya. Oke. Jadi kalau kecepatan gara-gara ngitungnya nanti bisa direview kembali ya, atau dicoba ngitungnya secara mandiri. Ya. Jadi ke depan kita, jadi mohon untuk aktif, untuk yang hitungannya kurang, untuk aktif belajar hitungan ya. Tapi kalau untuk memahami bisa diulang lagi rekamannya nanti. Kalau untuk memahami bukan ngitung. Oke, nomor 29. 29, coba perhatikan. Intinya pokoknya kalau ada soal pertanyaannya pukul berapa mereka bertemu, berarti berpapasan. Berpapasan T itu jarak dibagi kecepatan. Karena ada dua kecepatan, maka kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Sehingga jaraknya 360 dibagi kecepatan pertama 60 ditambah kecepatan kedua 40. Maka 360 dibagi 100. Alias 3,6 jam. 3,6 jam berarti 3 jam ditambah 0,6 jam. Nah, 0,6 jam ini jadikan menit, maka 0,6 kali 60 menit alias 36 jam. Nah, karena ini 3 jam 36 ya ini jelas ini ya, 36. Jadi dari pukul berapa? Pukul 7 ditambah 3 jam 36 menit. Nah, ditambah 3 jam 36 menit. Maka jadinya 10 jam 36 menit. Ya, begitu. Oke ya. Oke. Ya, Mbak Rosi. Bisa pakai perbandingan, Pak. Yang mana, Pak? Perbandingannya. Nggak bisa. Ini nggak bisa pakai perbandingan ya. Ini karena pukul berapa ya, bukan bukan perbandingan ya. Nomor 30. Dari data ini gemar basket. Nah, ini gampang ya soal himpunan, bab himpunan. Jadi yang SMA jangan sampai salah ini bab himpunan ya. Ada dua kegemaran,
Pertama kali ini masukkan di sini basket, di sini tenis meja. Ya suka kedua-duanya ada 140. 140 gemar basket dan tenis meja. Berarti di sini 140. Totalnya nggak tahu ya yang ditanyakan. If-nya ditanyakan totalnya. Kemudian yang gemar basket saja 185. Hati-hati, 185 ini ada 140 yang ikut tenis meja juga. Berarti sejatinya ini harus dikurangi 140. Berarti tinggal 45. Nah, aslinya ini yang saya lingkari ya. Kemudian yang 220 ini juga di sini 220 sejatinya harus dikurangi 140. Ya, karena tenis meja juga menyentuh basket ya. Sehingga di sini 100 berapa? 80 ya. 80. Maka totalnya tinggal dihitung saja. Tinggal dihitung ini ya saya lingkari, saya lingkari, saya lingkari. Selesai. Jadi ini tambah ini 220, 265. 265 ya. Nomor 31, upah rata-rata 7 kerja ini. Jika ada tambahan 1 orang bekerja, rata-rata apa? Yang mana? Yang ini. Tuh, mohon maaf ya, Mas Ari tadi sudah saya ingatkan cek kunci. Tapi kuncinya di situ. Oh, salah. Mungkin ini apa pengurutnya mungkin salah. Oke, tolong untuk yang nomor 30 menjawab D, berarti nilainya ditambahkan ya. Oh, di sini kuncinya E ya, saya nggak ngecek. Ya. Oke, nomor 31. 7 orang bekerja 25 hari, 25.000 per hari. Jika ada tambahan 1 orang bekerja, rata-rata upahnya 23 per hari. Maka upah pekerja baru berapa? Nah, ini gampang ya. Triknya begini. Kalau ada tambahan 1, berarti jadinya 8 orang. Maka 8 kali Tapi dia les kan ini 1, 2, 4, 5, 6, 8. Rata-rata upah ini 8 orang. Berarti kan kita anggap semuanya dijumlah. Semua upah dijumlah. Satu dianggap rata-ratanya 23.000 berarti. Berarti kan 1 orang kita anggap 23.750. Berarti kan 8 kali 23.750. Nah, ini berapa nilainya? Kemudian 7 kali 25.00. Nah, ini berapa nanti dikurangi. Inilah jawabannya. Begitu ya. Nah, caranya gimana? Ya tinggal dikalikan, terus dikurangi ya. Dikalikan 25 kali 7, 5, 14, 17, 000. Sekarang 2375 kali 8. 0, 56, 0. 6, 4, 0 lagi. 11, 30, 19. Jadi 190, 000. Maka 5. Maka ini jawabannya 15.000. Salah enggak kuncinya? Enggak. Benar ya? Dua. Ini sebuah konveksi itu 30 meter untuk 40 potong baju. Apabila tersedia 300, nah ini perbandingan ya, 312 meter, maka bajunya berapa? Perbandingan ya. Coba lakukan dulu perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kalau kayaknya, maka bajunya dapat banyak. Kalau kayaknya dikit, dapat dikit. Nah, berarti perbandingan senilai ya. Ini tetap di bawah. 40 Jadi 36 antara 367 dulu ya. di atas, Tidak ngerti 13 di bawah. Coba. Coba.
Oke. Nomor 32. Coba perhatikan 32 sangat mudah ya. Cara membaginya, coret, coret. Oke. Kemudian 312 kali 4 dibagi 13. Ini 2 kali 4, 8 ya belakangnya. Kemudian dibagi 13. 13 kali berapa supaya 8? Kali 6 ya. Bingung ya? Bingung, nggak apa-apa kalau bingung dibagi biasa saja ya. Kalau bingung, 312 dibagi dikali 4, 8, 4, 12. Kemudian dibagi 13 kan ya, dibagi 13. Nah, terulas yang kira di ya, tahu lagi suwi. Nah, wis intinya ketemunya belakangnya 6. Kok bisa belakangnya 6, Pak? Coba perhatikan sekali lagi ya, saya ulang. 2 kali 4, belakangnya 8. Kemudian 8 dibagi 3. Telu yang piro supaya 8, telu yang 6 itu kan 18. Berarti pasti belakangnya 6. Jelas. Ya. Nomor 3. Bangunan sebuah gedung direncanakan selesai 22 hari. Bila dikerjakan 20 orang. Nah, ini sulit soal seperti ini ya. Soal seperti ini sulit. Ketemu masih 3. Caranya bagaimana? Bagi menjadi 2 ruas. Bagi menjadi 2 ruas ya. Nah, ruas pertama di sebelah kanan, ruas kedua sebelah kiri. Ruas kanan itu total hari dikali total pekerja. 22 hari dikali total pekerja. Sehingga hasilnya 440. Kemudian ruas kiri adalah ruas tahapan dalam bekerja. Tahapannya ya. Nah, tahapan bekerja. Coba perhatikan, makasih ya. Masih banyak sekali yang bergabung. Tahapan bekerja, coba perhatikan. Mulai dari sini. Setelah 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Kenapa? Nah, itu. Ternyata di sini ada 20 orang bekerja selama 10 hari. Berarti 20 orang bekerja selama 10 hari. Jadi 20 pekerja tadi semuanya bekerja, tapi hanya 10 hari. Itu tahapan pertama, 200. Ditambah, ternyata ada yang belum selesai. Di sini berapa kekurangannya? Ada sisa hari, 22 hari. Berarti sisanya masih 12. Begitu ya? Nah, jadi ini 10 hari, karena di sini ada 22 hari, berarti sisanya masih 12 hari. 12 hari ini berapa pekerja yang bekerja? Tetapi jangan lupa pertanyaannya tambahan, bukan berapa yang bekerja. Nah, jadi kita cari dulu berapa yang bekerja dulu, nanti baru tambahannya berapa. Ini 12 kali P ya 12P. Sekarang 12P sama dengan, ini dikurangi ya, pindah ke ruas kiri, sehingga 180 ya. Maka P sama dengan 180 dibagi 12. 180 bagi 12, 1, 12, 6, 0, 5, pas 15. Nah, hati-hati, jangan buru-buru main coret. Lihat, ternyata pertanyaannya adalah tambahan. Loh, jadi tambah kecil. Kenapa, Mas? Jumlahnya orang 40 ya. Jumlahnya orang, sebentar. Ini kan 20 orang. 20 orang, terus maka diperlukan tambahan bekerja. Oh, ini kesalahannya. 20 ini yang bekerja 20 orang. Kerja 440 dikurangi 200. Oh alah, ini kesalahan itu. Kesalahan hitung ini ya. Nah,
20 dari mana? Sebentar. Berapa hari? Berapa hari? 6 setelah 10 hari pekerjaan, oh ala 6 hari berhentinya. Sorry. Setelah 10 hari pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Oke. Jadi di sini ada 6 hari yang kosong. Sorry. Jadi di sini ada 6 hari yang kosong. 6 hari kali 0 pekerja. Jadi tahap keduanya itu 6 hari kali 0 pekerja. Selama 6 hari tidak ada yang bekerja, maka 0 tahap keduanya. Setelah 10 tambah 6 itu 16 ya. 10 tambah 6 hari 16 hari. Maka tadi yang 22 hari itu sisanya tinggal 6 begitu. Maka ini 6 ya. Ini 6. Oke. Jadi ini 6. Nah, ini dikurangi 200. Jadi 0, ini 4, ini 2. 24 dibagi 6. Berarti hasilnya 4. 0. Kalau 40, di mana tadi ada 20 pekerja, berarti tambahannya adalah 20. Ya. 40 dikurangi 20, hasilnya. Oke, kemudian paham ya. Ini hasilnya 20 orang kerja. Tambahannya, jangan salah sampai nyoret buru-buru 40 ya. Oke. Lanjut, 34. Nah, ini gampang. Sama banyak. Berapa anak yatim paling banyak dapat menerima buku? Ayo, gimana ini triknya? 40 buku, 30 pensil diberikan kepada anak yatim, setiap anak mendapat sama banyak. Kalau sama banyak pakai teori apa? FPB. Nah, pakai teori FPB ya. Berarti 40 dan 30 itu FPB-nya berapa? Faktor persekutuan terbesar. Ini cara mencari FPB-nya 4 kali 10, 2 kali 5, 2 kali 2. Maka 40 FPB-nya 2 pangkat 3 kali 5. Ya, 2-nya ada 3 kali 5. 30, 3 kali 10, 2 kali 5. Sehingga 30, 2 kali 3 kali 5. FPB itu adalah mencari yang sama. Mencari yang sama saja, tapi pangkat yang kecil diambil kalau angkanya sama. Itu cara mencari FPB. Berarti FPB-nya adalah, yang sama adalah 2 dan 5. Berarti 2 kali 5. Kalau 2 ini ada pangkat 3, maka pilihlah yang kecil. Ini 5-nya sama, ambil salah satu, 2 kali 5, 10. Oke, maka jawabannya 10. Gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata sama banyak, ini teorinya teori FPB. Kalau ada kata-kata kapan bertemu kembali bersama, maka KPK. KPK. Ya. Nomor 35. Kalau KPK beda ya. Jadi kalau KPK dengan soal yang sama, angka yang sama ini KPK-nya berapa? KPK-nya caranya semua angka ditulis. 2, 3, 5. Selain angka 2, 3, 5, ada enggak? Enggak ada. Kalau ada angka yang sama, maka pilihlah yang pangkat besar. Pangkat besar. Kalau 5 sama, ambil salah satu. Maka tinggal dikalikan. Maka 8 kali 15. Berarti ini KPK-nya adalah 120. Gitu ya. Jadi KPK 40 dan 30, 120. Kalau manual, KPK-nya begini, 40 dan 30, KPK-nya 40, 80, 120. Ini 30, 60, 90, 120. Nah, sudah sama, berarti 120 KPK. Kelompok persekutuan terkecil ya. Oke. Oh, belum ya 35. Nomor 35. Ini sama kayak tadi ya trik cepatnya. Trik cepatnya, rata-rata total dulu dicek. Ini, maka tulis di tengah, 40, tulis di tengah. Oke, 40. Kemudian guru tulis. Guru 35 tahun. Kemudian dosen 40, dosen 40. Kok 40?
dosen 50 ya. 50. Nah, sudah tinggal dikalikan silang. Bukan kalikan silang ya istilahnya. Nah, diselisihkan ya. 50, 40 selisihnya 10. Punyanya guru. 35, 40 selisihnya 5. Punyanya dosen. Berarti perbandingan guru dan dosen berapa? 10 dibanding 5. Alias 2 dibanding 1. Diperkecil 2 dibanding 1. Jangan ketukar ya. Karena yang disebut guru dulu baru dosen. Ya, maka ditulis guru, dosen. Begitu ya. Sehingga jawabannya B. Oke. Sudah cukup. Itu saja dulu malam ini. Mohon maaf ya, kecepatan menyampaikannya karena ini sebetulnya hanya tryout saja, tetapi kok nggak enak kalau nggak dibahas sekalian gitu ya. Jadi terima kasih semuanya sudah berusaha, soalnya agak sulit mungkin, tetapi terbukti ya ada 20-an yang tembus passing grade dan ada yang tinggi juga. Artinya berarti banyak yang harus belajarnya ditingkatkan karena mungkin kepotong libur atau bulan puasa ogah-ogahan belajar secara mandirinya. Jadi reviewnya mungkin kurang sehingga kaget di tryout langsung turun drastis, plus soal gambarnya agak tantangannya tinggi ya soal gambarnya, sehingga jatuhnya gara-gara banyak soal gambar sulit sisa gitu ya. Jadi soal gambar pada saat ujian CPNS yang sebenarnya tidak sesulit malam ini ya, jadi jangan putus asa, tetap acuannya soal gambar. Biasanya murid-murid saya rata-rata dari 7 soal gambar itu benar 5 biasanya, 5 atau 6. Jadi tinggal tambah aja, kalau dapat 60 ya mungkin 100 lebih ya. Jadi nggak usah pesimis malam ini. Kemarin-kemarin nilainya sudah tinggi, hanya gara-gara gambar soalnya sulit. Oke, baik. Itu saja dari saya. Terima kasih semuanya masih berkenan sampai akhir. Bagi yang tadi tidak sempat ikut, silakan untuk lihat rekamannya, okay? Bagi yang tidak mengerjakan maksudnya. Oke, terima kasih semuanya. Bisa live dari Zoom. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Seru ya. Katanya dengan musuhnya. Saya tadi berpikir adik-adik